Setelah berhari-hari dihantui firasat aneh tentang kedekatannya dengan Mutiara, sebuah percakapan tak terduga dari seorang suster lama di rumah sakit tempat ia dulu melahirkan membuat langkah Rianti terhenti. Suster itu, yang kini mulai merasa bersalah setelah bertahun-tahun memendam rahasia, akhirnya menceritakan bahwa bayi Rianti sebenarnya tidak meninggal. Bayi itu ditukar oleh Widuri. Dalam pengakuannya, sang suster menegaskan satu hal yang sangat spesifik. Anak Rianti memiliki tanda lahir berupa bulatan hitam kecil di telapak kaki. Informasi itu menghantam Rianti seperti hantaman keras yang membuat seluruh dunianya bergeser. Seluruh ingatannya tentang kedekatan aneh dengan Mutiara, dorongan emosional yang tak bisa dijelaskan, rasa cemas berlebihan saat Mutiara sakit, dan perasaan familiar setiap melihat gadis itu, kini seperti puzzle yang mulai menemukan bentuknya. Hatinya berdegup tak karuan ketika ia mengingat jelas bahwa ia pernah melihat tanda serupa di telapak kaki Mutiara. Kenangan itu menabrak pikirannya tanpa ampun. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Rianti langsung menuju ruang perawatan Mutiara di rumah sakit. Langkahnya cepat namun gemetar, seolah tubuhnya kesulitan menyesuaikan diri dengan kebenaran besar yang menunggunya. Saat sampai di kamar Mutiara, Rianti berhenti sejenak di depan pintu. Napasnya terputus-putus antara takut dan berharap. Ia melihat Mutiara sedang tertidur pulas, wajahnya tenang setelah melewati masa krisis panjang. Dengan hati-hati, Rianti mendekat. Tangannya bergetar ketika ia perlahan mengangkat selimut yang menutupi tubuh Mutiara. Ia menarik napas panjang sebelum menunduk untuk memastikan sesuatu yang selama ini hanya ia anggap sekadar kebetulan. Dan di sana, di telapak kaki Mutiara, tampak jelas tanda lahir berbentuk bulatan hitam. Rianti terpaku, seluruh tubuhnya seperti lumpuh seketika. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan tangis biasa, ini adalah tangis pecahnya penantian panjang, derita yang tak pernah ia sadari, dan kebenaran besar yang selama bertahun-tahun terkubur oleh kebohongan orang lain. Dadanya sesak oleh luapan emosi. Ia terisak, tetapi tidak berani membangunkan Mutiara. Bagian dirinya ingin memeluknya, merengkuhnya, mengakui semuanya. Namun, bagian lain masih dipenuhi ketakutan bahwa kebenaran ini bisa menghancurkan banyak hal. Keluarganya, hubungan Aditya dengan Sandra, bahkan kehidupan Mutiara sendiri. Rianti menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis agar tidak pecah terlalu keras. Ia kini tahu tanpa keraguan, Mutiara adalah anak kandungnya. Gadis yang selama ini ia lindungi secara naluriah, yang selalu membuatnya merasa dekat tanpa alasan jelas, ternyata benar-benar bagian dari dirinya. Namun, di balik rasa bahagia itu, ada bayangan besar. Jika ia mengungkap kebenaran ini, semuanya akan berubah. Dan Widuri, satu-satunya saksi yang seharusnya bisa menjelaskan semuanya, sudah tidak ada. Rianti kini berdiri di persimpangan besar, dengan hati yang terbelah antara keinginan untuk memeluk kebenarannya atau menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Episode hari ini berakhir dengan Rianti terduduk di samping ranjang Mutiara, memegang telapak kaki putrinya dengan lembut sambil terus menangis dalam diam. Air mata seorang ibu yang akhirnya menemukan anaknya kembali. Mutiara yang baru pulih dari kondisi kritis, tiba-tiba merasakan tatapan intens dari Rianti. Ketika Rianti memegang kakinya dan memperhatikan telapak kaki itu dengan sangat serius, rasa bingung langsung menyeruak dalam diri Mutiara. Ia mengernyit, mencoba menafsirkan maksud di balik gerakan Rianti, yang begitu mendadak dan berbeda dari biasanya. Kebingungan itu semakin kuat, karena Rianti tampak seperti seseorang yang sedang mencari jawaban penting, bukan sekadar memeriksa kondisi pasien. Ada kegelisahan yang jelas terlihat dari cara Rianti menghela napas, cara tangannya bergetar, dan bagaimana tatapannya tertahan cukup lama pada tanda lahir itu.
Mutiara merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sebuah rahasia besar yang belum pernah disentuh siapapun selama ini. Pemikiran itu membuatnya resah. Ia mencoba mengingat apakah pernah ada cerita tentang dirinya yang berkaitan dengan tanda lahir tersebut. Namun, ingatan yang masih lemah setelah koma membuat semuanya terasa kabur. Rianti menutup mulutnya sendiri seakan berusaha menahan luapan emosi. Sementara itu, kebingungan Mutiara semakin menjadi-jadi. Ia merasakan getaran emosional yang tidak ia pahami, seolah ikatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya kini perlahan menariknya ke suatu arah yang tidak terduga. Kehadiran Rianti yang tampak diliputi campuran keterkejutan, ketakutan, dan rasa haru membuat suasana kamar pasien berubah drastis. Mutiara berusaha duduk sedikit lebih tegak, tidak memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi jelas merasakan bahwa tindakan Rianti bukan tindakan biasa. Ada sesuatu yang mendalam, sesuatu yang tersimpan lama, yang kini seperti sedang naik ke permukaan. Dan untuk pertama kalinya, sejak sadar dari koma, Mutiara benar-benar merasa menjadi bagian dari misteri besar yang mengelilingi hidupnya. Karena ayahnya telah menyakiti seseorang yang sangat ia lindungi. Kenzo merasa ayahnya mengambil kesempatan di saat Mutiara sedang rapuh. Ia merasa kecewa karena Aditya seolah tidak melihat segala usaha yang telah Kenzo lakukan untuk menemukan pelaku, menyelamatkan nama keluarga, sekaligus menjaga Mutiara. Ia juga kesal karena ayahnya menggunakan biaya rumah sakit sebagai alat tekanan, padahal Kenzo tidak pernah mempermasalahkan itu sedikit pun. Konflik ini menjadi ujian baru di saat hubungan mereka baru kembali harmonis. Ada jarak tipis yang mulai tercipta, bukan karena rasa cinta memudar, tetapi karena Mutiara dihantui perasaan tidak layak dan tidak ingin menjadi sumber masalah. Mutiara mulai menarik diri. Ia mulai menghindar ketika Kenzo datang, pura-pura tidur ketika Kenzo menemani, dan menjawab singkat setiap kali diajak bicara. Di sisi lain, Kenzo justru makin keras menjaga Mutiara. Ia tidak mau lagi kehilangan siapapun, apalagi karena kesalahpahaman.